Hujan deras tak henti mengguyur lereng pegunungan itu. Di tepi sungai yang arusnya semakin ganas, seorang polwan gagah berani berjuang melawan derasnya air. Tubuhnya terbawa arus, tak ada tali, tak ada pertolongan datang. Tim penyelamat belum tiba, aparat pun tak terlihat. Namun di tengah keputusasaan itu, seorang pemuda sederhana muncul dari balik kabut hujan. Seorang penggembala sapi tanpa alas kaki, hanya membawa sebatang ranting di tangannya. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sungai yang bergemuruh. Tak ada pelindung, tak ada rencana, hanya keberanian yang tumbuh dari hati. Langit mulai gelap saat Dara memasuki wilayah pedalaman di pelosok Sumatera Barat. Jalanan berbatu, berkelok di antara perbukitan hijau, dan sinyal ponsel hampir tak ada. Mobil dinas yang ia kendarai melaju perlahan menembus kabut yang turun semakin tebal. Sebagai seorang polwan tegas dan berani, Dara datang dengan satu misi penting, menyelidiki dugaan korupsi dana desa. Bagi sebagian orang, ini hanya pekerjaan. Tapi bagi Dara, ini adalah kehormatan. Janji yang ia pegang untuk membela keadilan, seberat apapun risikonya. Namun tak ada yang pernah menduga bahwa sore itu akan mengubah segalanya. Hujan tiba-tiba turun dengan deras. Angin mengamuk, petir menyambar-nyambar. Saat Dara melintasi jembatan kayu tua di atas sungai yang berarus deras, struktur itu mulai bergoyang hebat. Suara kayu berderak, lalu bruk, lantainya patah. Mobil tergelincir dan terjun ke sungai yang bergemuruh. Dara berusaha keluar dari kendaraan, melawan arus yang menyeretnya. Tubuhnya terbentur batu, seragamnya robek, napasnya tersengal. Ia tenggelam, muncul lagi, lalu tenggelam kembali. Sungai itu liar, terlalu kuat bahkan untuk keberaniannya. Beberapa kilometer dari sana, seorang pemuda bernama Irwan tengah berteduh di bawah pohon besar. Sapi-sapinya berkumpul diam, seolah ikut waspada pada badai yang menggila. Di tengah deru hujan, Irwan mendengar jeritan samar, diikuti sosok yang hanyut terbawa arus. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan ranting di tangannya, lalu berlari menembus semak dan bebatuan di tepi sungai. Tanpa alas kaki, ia melompat ke air yang dingin dan deras. Dengan tenaga seadanya, ia berenang melawan arus yang ingin menelannya hidup-hidup. Tangan Irwan akhirnya berhasil meraih tubuh Dara yang nyaris tak sadarkan diri. Rambut panjangnya terurai, seragamnya basah kuyup, wajahnya pucat. Dengan susah payah, Irwan menyeret tubuh itu ke tepi sungai. Nafasnya terengah, tangannya gemetar, tapi ia terus berjuang. Ketika akhirnya Dara berbaring di darat, napasnya masih ada. Lemah, tapi hidup. Irwan menatapnya sejenak. Di depan matanya, terbaring seorang perempuan cantik, kuat dan berseragam. Dunia mereka berbeda jauh, namun di detik itu hanya ada satu hal yang ia tahu. Ia tidak akan membiarkannya berakhir di sini. Malam turun membawa hawa dingin yang menggigit tulang. Irwan nyaris tak mampu memapah tubuh Dara yang lemas dan berat oleh pakaian basah. Tapi tekadnya mengalahkan kelelahan. Ia menyeretnya menuju sebuah gubuk tua di pinggir ladang, terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Tempat itu sederhana, nyaris roboh, tapi malam itu jadi satu-satunya tempat berlindung dari badai. Begitu masuk, Irwan merebahkan Dara di atas tumpukan jerami yang dilapisi karung goni. Tubuh Dara menggigil hebat. Seragamnya yang basah menempel erat di kulitnya yang pucat. Irwan menelan ludah, bukan karena godaan, tapi karena canggung dan khawatir. Ia tahu, jika perempuan itu tak segera hangat, nyawanya bisa melayang. Irwan mengambil ranting kering, menyalakan api kecil di tengah ruangan. Nyala oranye dari api unggun memantulkan cahaya lembut di wajah Dara yang mulai siuman. Perlahan, kelopak matanya terbuka. Samar-samar, ia melihat sosok lelaki muda dengan pakaian basah, rambut kusut, dan mata yang jujur. "Kakau siapa?" gumam Dara lirih. Irwan menunduk sopan. "Saya Irwan,
Saya nemuin Mbak hanyut di sungai tadi. Saya cuma mau nolong. Dara menatap ke bawah. Seragamnya kotor, robek di bagian lengan. Ia mencoba duduk, menahan rasa sakit. Aku harus kembali, katanya dengan nada lemah tapi tegas. Ada tugas negara yang belum selesai. Irwan menggeleng pelan. Maaf Mbak, malam ini nggak mungkin kemana-mana. Jembatan udah ambruk, jalan ke kota banjir, sinyal juga hilang. Ia lalu mengambil selembar kain sarung bersih yang tergantung di dinding dan meletakkannya di dekat Dara. Mbak bisa pakai ini dulu, biar nggak kedinginan. Maaf, saya nggak punya apa-apa selain ini. Dara menatapnya lama. Tak ada niat buruk di mata itu. Tak ada hawa mesum. Tak ada maksud tersembunyi. Hanya empati. Hanya ketulusan yang hangat. Dan entah kenapa, justru membuat dadanya terasa rapuh. Malam semakin larut. Di luar, badai masih mengamuk. Petir menyambar jauh di pegunungan. Tapi di dalam gubuk itu, hanya ada nyala api yang perlahan meredup. Dan dua manusia asing yang kini berbagi ruang, waktu, dan rahasia kecil yang tak pernah direncanakan takdir. Beberapa saat kemudian, Dara berbisik pelan. Kenapa kamu nolong aku? Irwan menghela napas panjang, matanya menatap api. Ibu saya dulu pernah diselamatkan orang asing waktu kecelakaan. Sejak itu saya janji, kalau suatu hari saya bisa balas kebaikan itu ke siapapun, saya bakal lakuin. Dara menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku bahkan lupa, rasanya ditolong tanpa pamrih, katanya lirih. Selama ini orang datang padaku karena aku berseragam, karena pangkat. Irwan menoleh perlahan, lalu tersenyum kecil. Kalau malam ini Mbak nggak berseragam pun, saya tetap akan tolong. Karena manusia nggak diukur dari bajunya, tapi dari nyawanya. Tatapan mereka bertemu lama. Diam. Hening. Seolah waktu sendiri enggan beranjak. Di balik nyala api kecil yang mulai redup, dua manusia duduk berhadapan dalam gubuk tua yang nyaris roboh dimakan usia. Di luar, badai masih menggila, menghantam bumi tanpa ampun. Namun di dalam, keheningan justru menjadi selimut hangat yang memeluk erat dua jiwa yang dipertemukan tanpa rencana. Irwan dan Dara, dua orang asing, dua dunia yang berbeda. Tapi malam itu, mereka berbagi atap, berbagi sunyi, dan mungkin juga awal dari sesuatu yang bahkan belum mereka pahami. Tak ada status, tak ada pangkat, tak ada keinginan untuk terlihat kuat. Yang tersisa hanyalah kejujuran dalam diam dan getar samar di dada yang tak bisa dijelaskan. Irwan akhirnya terlelap, bersandar di dinding kayu yang dingin. Nafasnya tenang, seperti seseorang yang telah melakukan sesuatu yang benar, tanpa pamrih. Sementara Dara masih terjaga. Ia menatap wajah lelaki itu dalam senyap. Lelaki yang beberapa jam lalu masih asing, tapi kini terasa begitu dekat, begitu aman. Entah kenapa, seolah ia telah mengenal Irwan jauh sebelum malam ini. Ia menarik sarung yang disampirkan Irwan tadi, merapatkannya ke tubuh. Bukan hawa dingin yang membuatnya menggigil, tapi rasa hangat yang justru tumbuh pelan-pelan di dalam dadanya. Rasa yang baru, lembut, menenangkan. Matanya masih menatap wajah Irwan, lalu bibirnya bergetar, berbisik lirih pada diri sendiri. Kenapa ya? Rasanya aku aman di sini, di samping seseorang yang bahkan belum aku kenal sepenuhnya. Tapi aku percaya. Di luar, angin masih berteriak. Hujan mencambuk atap bambu yang hampir runtuh. Tapi malam terus berjalan, membawa dua hati hanyut dalam keheningan yang tak butuh penjelasan. Cukup rasa, cukup diam, dan itu udah lebih dari cukup. Beberapa hari setelah malam tak terlupakan itu, Dara kembali ke kesatuannya. Mobil dinas datang menjemput pagi-pagi sekali. Seragamnya sudah kering, wajahnya bersih, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Seperti seseorang yang baru saja melihat dunia dari sisi lain yang tak pernah ia kira. Ia tak sempat berpamitan pada Irwan. Saat fajar menyingsing, badai telah reda, dan tim pencari dari kota tiba.
Hanya satu hal yang Dara tinggalkan di gubuk itu, selembar daun pisang dengan tulisan cepat. "Terima kasih sudah menyelamatkanku, aku akan mengingatmu." Waktu pun berlalu. Namun beberapa minggu kemudian, Dara mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Mual setiap pagi. Kepala sering pusing. Nafas terasa pendek saat menaiki tangga. Awalnya ia mengira karena stres dan kelelahan. Tapi ketika siklus bulanan yang selalu tepat waktu itu tiba-tiba berhenti, hatinya bergetar hebat. Malam itu, di kamar barak yang sepi, Dara berdiri di depan cermin. Tangannya menggenggam tespek yang baru saja menampakkan 2 garis merah. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Dunia seolah berhenti berputar. Tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi, bisiknya lirih. Ia terduduk di lantai kamar mandi, menutup mulutnya agar isaknya tak terdengar. Semua pencapaian, semua prestasi, pangkat dan nama baik terasa runtuh dalam sekejap. Sejak malam itu, Dara mulai menyembunyikan segalanya. Ia simpan tespek itu di laci paling dalam. Seragamnya kini lebih longgar. Ia hindari makan bersama rekan-rekan agar tak ada yang tahu betapa sulitnya ia menelan makanan karena mual. Tapi tubuh tak bisa terus disembunyikan. Suatu pagi, komandannya menatap curiga. "Kamu sering absen pagi, wajahmu pucat. Apa kamu hamil?" Katanya setengah bercanda, tapi nadanya tajam. Dara tergagap, terlalu cepat menjawab, "Tidak, Pak, saya cuma kurang tidur." Namun di balik suara tegasnya, pikirannya kacau. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, membayangkan apa yang akan terjadi kalau semua orang tahu. Apa kata orang tuanya? Bagaimana nasib kariernya? Nama baik keluarganya? Tapi di tengah kekacauan itu, satu wajah terus muncul di pikirannya. Wajah Irwan. Wajah jujur dan tenang itu. Mata yang tak pernah menuntut. Tangan yang menolong tanpa syarat. Dara membatin dalam diam. Aku bahkan tak sempat memberitahunya siapa namaku. Suatu malam, ia berdiri di balkon baraknya. Hujan rintik jatuh pelan. Tangannya menyentuh perutnya yang masih datar. Tapi kini terasa hangat. Ada kehidupan kecil di sana. Ia menatap langit lalu berbisik, "Kalau kau dengar aku, Tuhan, tolong beri aku kekuatan. Aku tahu caranya jadi polisi yang kuat, tapi aku belum tahu caranya jadi ibu yang kuat." Dan malam itu, untuk pertama kalinya Dara menangis bukan karena takut, tapi karena mulai menerima. Ia sadar, dari malam penuh badai itu, bukan hanya tubuhnya yang selamat, tapi hatinya juga. Dara akhirnya memutuskan untuk pulang. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tak punya tempat lain untuk bersembunyi. Perutnya memang belum menonjol, tapi waktu tak bisa ditahan. Setiap hari menjadi pertarungan batin yang melelahkan. Ia tak bisa lagi menjalankan tugas dengan tenang, tak bisa tidur dengan nyenyak. Dan yang paling berat, ia tak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Rumah itu masih seperti dulu, rapi, kaku, dan sunyi. Sebelum pulang ke rumah orang tuanya, Dara sempat singgah ke rumah sakit. Ia ingin memastikan sesuatu tentang rahimnya, tentang kehidupan kecil yang kini tumbuh dalam dirinya. Ayahnya, Pak Wiratma, seorang purnawirawan polisi berpangkat tinggi. Disiplin adalah napas hidupnya. Prinsip adalah tembok yang tak boleh retak. Di matanya, anak perempuan bukan sekadar darah daging, tapi lambang kehormatan keluarga. Dan kehormatan, baginya, tak boleh ternoda. Begitu Dara melangkah masuk dengan mata sembab, sang ayah langsung tahu sesuatu tak beres. Tatapannya tajam, seperti menilai seorang prajurit yang pulang dari medan perang tanpa kemenangan. "Kenapa pulang tanpa izin? Apa kamu diberhentikan?" Suaranya dingin. Dara hanya diam. Tapi tangan yang refleks memegang perutnya sudah cukup menjawab segalanya. Sunyi. Lalu suara meja dipukul keras. "Kau hamil? Dengan siapa?" Dara terkejut. Tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tegar. "Waktu bertugas di desa, aku diselamatkan seseorang. Itu tidak sengaja. Tapi anak ini bukan kesalahan." Kalimat itu seperti api di telinga sang ayah.
Wajahnya memerah, napasnya berat. Ibunya, Bu Retno, muncul dari dapur dengan wajah panik. Namun ia tahu, ini bukan waktunya menengahi. Dara, suara sang ayah bergetar menahan amarah. Nama keluarga kita itu kehormatan. Lebih baik kau tanggalkan nama itu daripada membawa aib ini masuk ke rumah. Kata-kata itu menembus hati Dara lebih tajam dari peluru. Malam itu, di kamar lamanya yang dulu penuh kenangan, Dara menangis tanpa suara. Ruang yang dulu tempat ia belajar dan tertawa kini berubah jadi ruang penghakiman. Bu Retno masuk pelan, duduk di ujung ranjang. Suaranya lembut, namun matanya menyimpan luka. Ibu tahu kamu kuat, nak. Tapi dunia tidak sebaik hatimu. Ayahmu hanya takut kamu disakiti lebih dalam. Dara menatap ibunya. Bu, kalau aku gugurkan anak ini, aku masih jadi anak ibu? Hening, wajah sang ibu rapuh. Ia hanya menjawab lirih. Kamu tetap anak ibu, apapun yang terjadi. Namun itu bukan jawaban yang Dara butuhkan. Ia ingin pengakuan, bukan izin untuk menyangkal hidup yang kini tumbuh dalam dirinya. Keesokan paginya, Dara pergi diam-diam. Di meja makan, ia meninggalkan sepucuk surat. Ayah, ibu, terima kasih telah membesarkanku dengan prinsip dan keberanian. Tapi maafkan aku, hari ini aku tak bisa menjadi perempuan yang kalian harapkan. Kalian mengajarkanku menjadi kuat, tapi tidak pernah mengajarkanku cara memaafkan diri sendiri. Anak ini mungkin belum punya nama, tapi aku memilih menjaganya. Bukan karena aku lemah, tapi karena untuk pertama kalinya aku berani. Dengan ransel kecil di punggung dan langkah mantap, Dara meninggalkan rumah. Ia tak tahu kemana akan pergi, hanya satu hal yang pasti. Ia akan mencari lelaki yang dulu menyelamatkan hidupnya. Hujan baru saja reda ketika Dara tiba di desa. Rambutnya basah oleh embun, wajahnya pucat namun matanya mantap. Ia tak lagi memakai seragam, hanya jaket tipis dan ransel di punggung. Di balik jaketnya, perutnya mulai menonjol. Di ujung padang, Irwan sedang memperbaiki pagar kandang. Saat mendengar langkah pelan di atas tanah basah, ia menoleh dan terpaku. Sosok itu, Dara. Mereka saling menatap. Dara mengeluarkan surat lecek dan selembar foto USG. Irwan mengambilnya dengan tangan bergetar. Matanya membaca pelan, lalu menatap gambar hitam putih yang membuat dadanya sesak. Ini, apa? Dara mengangkat dagunya. Itu anakmu. Irwan terpaku. Napasnya tertahan. Kenapa baru sekarang, Yo? Karena aku butuh waktu untuk menerima semuanya. Aku datang bukan untuk menuntut. Aku datang karena aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kecuali kamu. Irwan menunduk, ada air mata yang ia tahan mati-matian. Kamu pasti lapar. Masuklah. Rumahku kecil tapi hangat. Di dalam gubuk kayu sederhana itu, Dara duduk di lantai, menyandarkan punggung pada dinding bambu. Irwan menyeduh air jahe dan menyerahkannya dengan tangan bergetar. Aku nggak tahu kenapa kamu datang padaku. Karena kamu satu-satunya yang enggak pernah melihat aku sebagai masalah, jawab Dara pelan. Sunyi, hanya suara angin malam dan tetesan air dari atap bocor. Kamu yakin ini anakku? Dara menatapnya lelah. Kita cuma terjebak satu malam, Irwan. Tapi kadang, satu malam cukup untuk mengubah hidup selamanya. Keesokan harinya, Ibunda Irwan, wanita renta berkerudung lusuh, menyambut Dara dengan tatapan heran. Tapi begitu melihat perutnya, ekspresinya berubah jadi hangat. Ia memeluk Dara tanpa banyak kata. Kalau kamu datang dengan niat baik, rumah ini nggak akan menolakmu. Namun dunia luar tak sebaik itu. Warga desa mulai berbisik. Di warung kopi, nama Irwan jadi bahan ejekan. Pemuda tolol, kata Ranto, yang sejak lama iri. Siapa tahu itu anak siapa. Jangan sampai aibnya nular ke kampung ini. Irwan mendengar semuanya, tapi ia diam. Malam itu, ia pulang melihat Dara tertidur di bala bambu. Tangannya memeluk perutnya dengan lembut. Irwan berdiri menatapnya lama, lalu berbisik lirih, aku nggak butuh dunia percaya padaku. Cukup anak ini nanti tahu kalau ayahnya nggak pernah lari.
Malam itu, Dara terbangun. Cahaya redup dari api kecil di tungku menyinari sosok Irwan yang duduk di pojok gubuk, menatap langit-langit dengan mata penuh gelisah. Dara menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Aku bisa pergi kalau kamu belum siap." Irwan menoleh, matanya lembut namun lelah. Ia lalu beranjak, duduk di samping Dara, menatap api yang hampir padam. "Justru aku takut kalau kamu pergi lagi, Yu. Aku belum tahu cara jadi ayah, tapi aku pengen belajar. Dari nol, dari kamu." Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk membuat Dara bersandar pelan di bahunya. Tak ada pelukan, tak ada janji manis, hanya dua hati yang retak, berusaha saling memperbaiki satu sama lain. Malam itu, di antara deru angin dan gemerisik hujan di luar, Dara akhirnya tertidur dalam damai. Di rumah kecil yang mungkin rapuh, tapi penuh rasa yang belum pernah ia temukan dimanapun sebelumnya. Hari-hari Dara di desa tak mudah. Meski keluarga Irwan menyambut dengan hangat, dunia luar tak sebaik itu. Gosip menyebar cepat seperti asap di musim kemarau. Ada yang bilang Dara hanya mempermainkan Irwan. Ada pula yang menuduh Irwan memanfaatkan seorang polwan untuk mengangkat derajatnya. Irwan memilih diam. Ia terus bekerja, memperbaiki pagar kandang, menanam sedarar, memandangi perut Dara yang makin membesar. Di matanya, Dara adalah cahaya pagi. Lelah, tapi tetap bersinar. Namun bisik-bisik itu akhirnya sampai juga ke telinga yang tak seharusnya mendengar. Di kota, Komandan Surya, ayah Dara, duduk dalam ruangan gelap. Di mejanya, selembar foto dari kamera Intel menampilkan putrinya sedang mencuci pakaian di sungai, dengan Irwan berdiri tak jauh. Tangannya mengepal, matanya menatap tajam. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" ujarnya dingin pada anak buahnya. Beberapa malam kemudian, di jalan sempit dekat sawah, dua pria berpakaian rapi menghadang Irwan yang tengah membawa rumput segar. Bahasa tubuh mereka tegas, dingin, bukan warga desa. "Kau Irwan?" Irwan mengangguk. "Kau dianggap menodai kehormatan keluarga besar kepolisian. Ini peringatan." Salah satu dari mereka mendorong Irwan hingga jatuh. Rumputnya berserakan di tanah basah. Tapi Irwan tak melawan. Ia hanya berdiri pelan, memunguti rumput itu satu persatu. "Tak ada harga diri kah engkau?" Irwan tersenyum tipis menjawab lirih. "Kalau harga diri diukur dari siapa yang bisa memukul, mungkin aku memang tak punya. Tapi kalau diukur dari siapa yang bisa bertahan, mungkin kalian yang harus belajar padaku." Dua pria itu pergi, meninggalkan Irwan dengan luka ringan, tapi hati yang berat. Keesokan paginya Dara melihat memar-samar di pelipis Irwan. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya gemetar. Irwan hanya tersenyum tipis. "Nggak penting, Ra. Yang penting kamu dan anak kita baik-baik saja." Dara menangis. Ia menggenggam tangan Irwan yang hangat namun bergetar. "Aku harus ke kota. Aku harus bicara dengan ayahku." Di kantor besar yang dingin, Dara berdiri di depan ayahnya. Seragam kebesaran sang ayah tergantung di balik kaca. "Apa yang kau cari di sana?" tanya sang ayah tajam. "Bukan apa, tapi siapa," jawab Dara pelan. "Aku mencari hidupku." "Dan kau memilih hidup dengan penggembala sapi itu?" "Ya, karena dia lebih tahu caranya mencintai, tanpa menuntut." Komandan Surya menatap tajam. "Kau tinggalkan nama baik keluarga ini." Dara menarik napas panjang. Ia mengeluarkan surat dari tasnya, meletakkannya di meja. "Ini surat pengunduran diriku dari dinas. Aku tak ingin hidup sebagai simbol kehormatan, tapi tak pernah merasa damai." Ia melepas kancing seragamnya, melipatnya rapi, dan menaruhnya di samping surat itu. "Seragam ini pernah membuatku kuat, tapi hatiku lebih kuat saat aku melepasnya." Dara melangkah keluar. Hujan turun pelan, tapi wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, di bawah rindangnya pohon beringin besar di tengah desa, warga berkumpul. Meja kayu panjang dihias dengan bunga liar dan anyaman janur. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menyiapkan makanan sederhana. Tak ada orkestra, tak ada gaun putih, tapi ada kebahagiaan yang tulus. Dara berjalan perlahan mengenakan kebaya sederhana, rambut digelung rapi, wajahnya damai. Irwan menunggunya di ujung pelaminan bambu. Baju koko putih, sarung biru, dan mata yang menyimpan haru mendalam. Upacara sederhana itu berlangsung khidmat. Seorang sesepuh memimpin doa.
Angin berhembus lembut membawa aroma tanah dan harapan baru. Aku akan mencintaimu, Dara. Bukan karena aku kuat, tapi karena bersamamu aku belajar jadi manusia seutuhnya. Dan aku memilihmu, Irwan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tak pernah meninggalkanku. Bahkan ketika dunia ingin menjauh. Langit sore mulai berwarna tembaga ketika dari kejauhan tampak sosok pria tua berdiri diam di balik rimbun pepohonan. Seragam pensiunan polisi masih melekat rapi di tubuhnya, meski warnanya mulai pudar dimakan waktu. Dialah ayah Dara. Ia tak melangkah lebih dekat, hanya berdiri tegak memandangi upacara sederhana itu dari jauh. Wajahnya kaku, tapi di balik tatapan tegas itu, tersimpan sesuatu yang tak sanggup ia ucapkan. Sebuah penyesalan, sebuah bangga, dan cinta seorang ayah yang tak sempat diungkapkan dengan kata. Perlahan tangannya terangkat, memberi hormat. Tegap, tegas, seperti dulu ketika ia masih memimpin pasukan. Tapi kali ini, hormat itu bukan untuk pangkat, bukan untuk seragam, melainkan untuk putrinya, seorang wanita yang telah berani memilih jalannya sendiri. Irwan melihatnya dari kejauhan. Ia tak menyapa, tak berani mendekat, hanya menunduk dan mengangguk pelan dengan rasa hormat yang tulus. Dalam hatinya ia berjanji, mungkin beliau belum bisa menerimaku hari ini, tapi aku akan terus berusaha pantas menjadi menantunya. Tahun-tahun berlalu. Waktu mengubah banyak hal, tapi tidak cinta mereka. Di rumah kayu sederhana di ujung desa, kehidupan berjalan tenang dan hangat. Dari balik pintu terdengar suara tawa kecil seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang berlari-lari di halaman dengan kaki mungilnya. Dara kini mengenakan daster bunga dan jilbab sederhana, tersenyum lembut sambil membawa sepiring buah potong. Irwan muncul dari kandang, tubuhnya berpeluh, tapi wajahnya damai. Ia berhenti sejenak, memandang pemandangan itu, istri dan anaknya. Dunia seolah sudah cukup hanya dengan dua makhluk itu di sisinya. Di dalam rumah, di dinding kayu dekat jendela, tergantung satu benda berbingkai kaca, seragam polisi wanita milik Dara. Masih bersih, masih terlipat rapi, seakan menyimpan kenangan masa lalu yang telah ia tutup dengan damai. Sore itu hujan turun pelan. Sang anak menatap ke arah bingkai itu dengan rasa ingin tahu. "Bu, itu baju siapa?" tanyanya polos. Dara menoleh, mendekap anaknya dengan lembut, lalu menatap ke arah seragam itu dengan mata yang penuh kehangatan. "Itu dulu baju ibu," jawabnya pelan. "Sekarang ibu tak perlu seragam untuk jadi pelindung." Langit sore menggantungkan warna emas di ufuk barat. Cahaya hangat itu menyinari wajah keluarga kecil yang duduk bersisian di ambang pintu. Irwan menggenggam tangan Dara erat-erat, saling tersenyum dalam diam. Sebab pada akhirnya, cinta sejati memang tidak diukur dari pangkat atau seragam, tapi dari keberanian untuk memilih dengan hati.